Dalam kunjungan kerjanya ke beberapa lokasi yang ada di Pulau Kalimantan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta rombongannya menyempatkan diri untuk menginjakan kakinya di bumi Tambun Bungai untuk memimpin secara langsung rapat koordinasi kesiapan Pilkada 2020 dan pengarahan gugus tugas dalam penanganan COVID-19 yang bertempat di Aula Jayangtinggang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kedatangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke bumi Tambun Bungai disambut hangat oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Tampak hadir juga dalam rombongan kunjungan kerja Kementerian Dalam Negeri ini, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Mik, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakuloh, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Muhammad Ardian, dan Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar. Tampak hadir juga menyimak dengan seksama rapat koordinasi kesiapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020 dan juga pemberian pengarahan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Abdul Razak, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo, dan Rem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Mukri, Kepala Badan Intelijen Daerah Brigjen Pol Slamet Urip Widodo, Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kalteng Harmain, Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng Satriadi, Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, serta sejumlah kepala perangkat daerah provinsi. Dalam kunjungan kerja oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini, bertujuan untuk memimpin secara langsung rapat koordinasi kesiapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020 dan juga memberikan pengarahan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam paparannya berharap kunjungan Menteri Dalam Negeri ini dapat memberikan motivasi, semangat, dan inspirasi kepada jajaran penyelenggara pemerintah di Kalimantan Tengah. Kami mengharapkan dan adanya kunjungan ini akan memberi semangat, inspirasi, dan motivasi bagi jajaran aparatur penyelenggara pemerintah, unsur keamanan, penyelenggara pilkada dan badan dinas instansi terkait serta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu kami juga mengharapkan arahan dan masukan dari Kepala Negeri dalam terkait pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menyampaikan kendala yang dihadapi terkait persiapan Pilkada Serentak tahun 2020 di Kalteng. Di antaranya adalah kondisi geografis Kalteng yang luas dan penduduk yang terpencar, dan beberapa daerah yang belum terjangkau infrastruktur memadai. Sebagai daerah dengan penyebaran COVID-19 yang beresiko tinggi, Pilkada Kalteng tahun ini harus mengutamakan protokol kesehatan. Kemudian adanya daerah blank spot yang mengakibatkan kendala dalam penyampaian informasi yang cepat dan tepat. Selanjutnya kekhawatiran pada jumlah partisipasi pemilih yang menurun akibat COVID-19 dan kurangnya sosialisasi, serta pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang diperkirakan akan dihadapkan pada situasi rawan bencana kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Kondisi masyarakat yang beraneka ragam dikhawatirkan mudah terprovokasi isu sara, hoaks maupun ujaran kebencian, dan data pemilih yang belum valid dan akurat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kunjungannya ke Kota Palangkaraya berharap agar Pilkada Serentak tahun 2020 ini menjadi momentum untuk menekan penyebaran COVID-19. Ini Pilkada menjadi momentum kita menekan COVID, bukan kebalik-balik jadi media penularan. Yang kedua, beliau menyampaikan Pak Mendagri, semua anggota KPU dan anggota jaringan pemilu KPU kami menjadikan agen perlawanan COVID-19 top lagi sekarang. Kenapa? Jumlahnya petugas itu per TPS sampai TPS yang 3 juta lebih itu 3,5 juta. Tito Karnavian juga menjelaskan dengan menjadikan 3,5 juta anggota jaringan pemilu sebagai agen perlawanan COVID-19 dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Selain itu dengan menggunakan masker, hand sanitizer, face shield, dan sarung tangan saat turun ke lapangan, tentunya juga menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan tugas, sehingga Pilkada Serentak dapat berjalan lancar, baik, aman, dan tidak menjadi klaster penularan COVID-19 selanjutnya.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri menyerahkan buku manajemen penanganan COVID-19 kepada Gubernur Kalteng beserta Bupati dan Wali Kota Kalteng, dan juga memberikan secara simbolis berupa 2 unit anjungan Dukcapil Mandiri. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Oktaviana Ayu melaporkan.